Hai teman-teman, sekarang kita akan masuk ke bagian ingatan manusia atau memori. Nah, aktivitas sehari-hari manusia tidak dapat dipisahkan dari ingatan, di mana kita menyimpan pengetahuan di situ. Kita juga menyimpan hal-hal bagaimana cara bersikap, kebiasaan, dan prosedur melakukan berbagai hal di memori. Nah, pada dasarnya ingatan manusia itu ada 3 jenis. Jadi ada ingatan sensoris, ingatan jangka pendek, dan ingatan jangka panjang. Ingatan sensoris namanya juga sensor gitu ya. Jadi dia informasi sementara yang didapatkan dari indera. Nah, ada namanya iconic memory. Iconic memory itu untuk indera penglihatan. Echoic memory, echo berarti pendengaran. Kemudian haptic memory, haptic itu sentuhan, berarti informasi dari indera sentuhan. Nah, ingatan ini selalu diperbaharui setiap ada informasi baru yang diterima oleh indera. Makanya misalkan kita berjalan melewati suatu tempat untuk pertama kalinya, maka beberapa saat kemudian kita bisa jadi udah lupa apa sih yang tadi barusan kita lewati, karena informasi yang diterima oleh indera penglihatan kita hanya tersimpan sementara di ingatan sensoris dan kemudian diperbaharui kembali dengan informasi lainnya ketika kita melihat hal lain. Iconic memory ini biasanya tersimpan sekitar setengah detik saja. Nah, kalau kita melihat dengan attention atau ada perhatian dan fokus lebih, yang namanya sensoris ini bisa masuk ke ingatan jangka pendek. Ingatan jangka pendek sering juga disebut working memory karena walaupun ini juga bersifat sementara, tapi ini sebenarnya adalah informasi yang disimpan selama proses bekerja. Sebagai contoh, teman-teman menghitung 35 kali 6. Terus ada teman-teman nih yang strateginya 35 kali 2 dulu jadi 70, kemudian dikali 3. Karena 6 itu adalah 2 kali 3. Jadi 35 kali 2, 70 kali 3, 210. Nah, itu namanya working memory. Jadi ketika ada step by step lagi menghitung, nah, itu disimpan di ingatan jangka pendek. Ingatan jangka pendek menyimpan informasi dengan kapasitas dan waktu yang terbatas. Nah, yang terakhir adalah ingatan jangka panjang. Jangka panjang ini ingatan yang merupakan sumber utama ingatan manusia. Semua hal yang kita ketahui seperti bahasa, pengetahuan, terus keahlian kita, misalkan kita ahli programming, nah itu semua tersimpannya di ingatan jangka panjang. Informasi yang tersimpan di ingatan jangka panjang terbentuk karena adanya pengulangan dan latihan yang terus-menerus. Kapasitas long term memory ini sangatlah besar hingga tak terbatas. Jadi beda dengan memori sensoris dan memori yang short term yang sifatnya hanya sedikit nih dan cuma disimpan sementara. Kalau long term memory hampir tak terbatas. Tersimpannya akan sangat lama karena cenderung sulit dilupakan. Tipe long term memory ada 2, episodik dan semantik. Episodik memory itu episode, berarti event atau kejadian. Nah, dia menyimpan ingatan akan kejadian atau pengalaman secara berurutan atau kronologis. Kalau yang semantik itu meaning. Jadi dia menyimpan fakta, konsep, dan kemampuan yang kita miliki secara terstruktur. Nah, informasi pada semantik memory ini bisa berasal dari pengalaman yang tersimpan di episodik memory, tapi kemudian sudah ditelaah segala macam sehingga menjadi semantik memory. Nah, semantik memory ini biasa disimpan dalam semantik network, jadi seperti mind mapping konsep atau frame representation. Jadi kayak gini nih. Jadi misalkan saya punya anjing, kemudian saya tahu pasti kakinya 4, kemudian suaranya guguk, kemudian apalagi. Nah, itu adalah frame representation. Jadi kita punya informasi tentang sesuatu yang kita struktur konsepnya. Nah, aktivitas terkait ingatan long term. Nah, kalau long term memory ini ada yang namanya storage, kemudian forgetting, kemudian information retrieval. Artinya, pertama menyimpan informasi, kemudian bisa melupakan, kemudian suatu saat ketika dibutuhkan kita ambil kembali informasi tersebut. Contoh, ketika kita belajar naik sepeda, pas belajar itu kita masuk ke fase storage. Jadi kita menyimpan informasi bagaimana caranya naik sepeda. Kemudian mungkin beberapa tahun nggak naik sepeda, jadi mungkin lupa. Kemudian misalkan 5 tahun kemudian diajak naik sepeda lagi. Nah, kita akan information retrieval, mengingat kembali caranya naik sepeda. Di fase menyimpan informasi yang terus terulang akan tersimpan di ingatan jangka panjang. Jadi itulah tujuannya kalau untuk long term memory dia harus terjadi pengulangan dan juga meaningful atau ada artinya. Jadi lebih mudah untuk diingat. Kemudian kalau di fase lupa ini, lupa itu bisa ada 3 sebab nih. Pertama decay itu memang perlahan-lahan hilang aja karena nggak pernah diakses kembali si memori tersebut. Interference itu berarti ada semacam intervensi, misalkan overlap. Jadi misalkan saya dulu punya nomor HP 1234, kemudian saya ganti ke 5678. Ya 1234 itu sudah lupa aja karena dia sudah
bertumpuk dengan informasi yang baru. Nah, yang ketiga adalah faktor emosi. Jadi, manusia cenderung mengingat hal-hal yang lebih emosional daripada yang biasa-biasa aja. Jadi, ketika lagi sedih, lagi senang, itu lebih mudah untuk dikenang daripada yang normal-normal, datar-datar saja. Kemudian, kalau mengingat kembali, itu ada dua konsep. Ada namanya recall dan ada namanya recognition. Recall itu mengingat kembali. Jadi, misal kayak tadi naik sepeda, bertahun-tahun nggak naik sepeda, terus tiba-tiba naik lagi. Nah, itu recall. Oh ya, saya ingat caranya naik sepeda. Kalau recognition itu ada stimulus yang membuat kita dapat mengingat kembali. Jadi misalkan tiba-tiba nih teman-teman udah jadi bisnismen, kemudian melihat tulisan S sama dengan MC pangkat 2. Nah, kayak dulu pernah belajar deh pas SMA gitu. Nah, itu namanya recognition. Habis itu baru pelan-pelan mengingat, atau ya kalau nggak ingat kemudian teman-teman akan Google untuk, oh ya ternyata waktu itu seperti ini gitu ya. Jadi begitulah cara kerja memori. Terima kasih dan sampai jumpa.